Perkenalkan, nama saya Deka Lugi Handayani, NIM 224080867 dari mahasiswa pendidikan biologi 3C. Hadis yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu hadis mengenai pendidikan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 224 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, hadis ini itu menegaskan bahwa mencari ilmu bukan hanya anjuran tetapi juga kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud terutama adalah ilmu agama yang wajib kita pelajari seperti tauhid, ibadah, dan akhlak. Nah, namun juga kita harus belajar ilmu mengenai dunia sehingga kita bisa bermanfaat untuk kehidupan umat. Dengan ilmu, seseorang dapat beribadah dengan benar, berperilaku dengan baik, dan memberi manfaat kepada diri kita sendiri maupun kepada lingkungan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama ada kewajiban menuntut ilmu. Setiap muslim wajib belajar hal-hal yang diperlukan untuk kehidupan dan beribadah dengan benar. Yang kedua ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kita sama-sama berkewajiban untuk menuntut ilmu. Yang ketiga ada tanggung jawab pribadi. Jadi setiap individu ini bertanggung jawab atas ilmunya dan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada orang lain. Dan yang terakhir adalah pentingnya ilmu untuk amal. Ilmu adalah dasar agar ibadah dan akhlak kita itu menjadi benar. Hadis yang kedua yang akan disampaikan yaitu hadis mengenai lingkungan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Sa'di wa huwa yatawaddau qala ma hada sarafu ya Sa'du qala afi wudu'i israf qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melewati Sa'ad yang sedang berwudu lalu bersabda, apakah ini berlebihan wahai Sa'ad? Sa'ad pun menjawab, apakah dalam wudu ada israf? Ya Rasulullah, beliau menjawab, ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Status hadis ini yaitu hadis hasan. Jadi, dalam hadis ini Rasulullah menegur sahabatnya yang menggunakan air terlalu banyak ketika berwudu dan bersabda bahwa berlebihan itu dilarang, israf itu dilarang meskipun saat memakai air untuk ibadah seperti wudhu. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa Islam menyukai kesederhanaan, tidak boros menggunakan air secukupnya, sesuai sunnah. Hadis ini mengajarkan pentingnya hidup hemat dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan sumber daya, terutama air. Islam menekankan bahwa alam adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Setiap sikap bijak dalam penggunaan air adalah mencerminkan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu kita diajak untuk tidak boros saat berwudu, menggunakan sumber daya yang sebaik-baiknya dan tidak israf dalam berbagai hal. Yang selanjutnya yaitu ada hadis yang ketiga yaitu hadis tentang hewan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli di nabi minas sibai. Hadis riwayat Bukhari nomor 5530 yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. Jadi status hadis ini yaitu hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam memakan hewan buas yang memiliki taring seperti singa, harimau, serigala, beruang, dan sejenisnya. Nah, larangan ini karena hewan bertaring biasanya bersifat mangsa, memakan daging bangkai atau darah, dan dikhawatirkan membawa sifat buas itu serta mudarat bagi manusia. Islam mengatur makanan agar tetap halal, bersih, dan aman bagi kesehatan serta akhlak manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, untuk menjaga kesehatan. Jadi, hewan buas itu lebih beresiko membawa penyakit dan tidak layak dikonsumsi. Yang kedua ada menjaga akhlak. Jadi kita menghindari sifat ganas dan agresif yang bisa timbul dari hewan pemangsa. Yang ketiga ada ketaatan kepada syariat, menunjukkan bahwa kepatuhan dalam memilih makanan yang halal. Dan yang terakhir ada kehati-hatian, yaitu kita mengajarkan agar umat Islam selektif dalam mengonsumsi makanan. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis keempat tentang matematika yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man shola Ramadana summa atba'ahu sita min sawali kana kasiyami dari. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa lagi selama 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh.
Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 1164. Status hadis ini yaitu sahih. Hadis ini menjelaskan pentingnya ibadah puasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang yang berpuasa penuh di bulan Ramadan dan melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal akan mendapat pahala yang setara dengan puasa 1 tahun penuh. Hadis ini bertujuan untuk mendorong umat Islam beribadah setelah bulan Ramadan dan menunjukkan bahwa amal sunnah memiliki nilai pahala yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung pada hadis ini. Hadis ini mengandung konsep matematika berupa perbandingan, perkalian, dan penjumlahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa puasa 1 bulan Ramadan sama dengan pahalanya itu 10 bulan. Karena setiap amal ibadahnya itu dilipat gandakan 10 kali. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya sama dengan puasa 2 bulan. Jika dijumlahkan 10 bulan ditambah 2 bulan itu 12 bulan. Yang artinya kita puasa 1 tahun penuh. Kita diajak untuk semangat dalam beribadah. Seorang muslim bisa menyusun amal ibadahnya dengan keyakinan bahwa amalan kecil yang dilakukan secara konsisten memiliki nilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya ada hadis yang kelima, yaitu hadis tentang tumbuhan yang diharamkan dan dihalalkan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahallallahu fahuwa halalu wa ma harama fahuwa haramu wa ma sakata anhu fahuwa afu faqbalu minawahi afiyatahu fa inni waha lam yakulan sa yas'ah. Artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang diharamkan adalah haram. Sedangkan sesuatu yang dia diamkan tentangnya adalah dimaafkan. Karena itu, terimalah dari Allah ampunannya. Sebab Allah tidak akan lupa sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Status hadis ini adalah hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu mudah, jelas, dan tidak memberatkan. Allah tidak lupa menetapkan hukum, tetapi justru mendiami sebagian perkara sebagai bentuk rahmat agar tidak menyulitkan manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu kejelasan hukum dalam Islam. Halal dan haram itu ditetapkan dengan jelas. Yang kedua ada kasih sayang Allah kepada manusia. Perkara yang tidak dijelaskan hukumnya dianggap dibolehkan sebagai keringanan. Yang ketiga ada tidak berlebihan dalam beragama, yaitu tidak boleh mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Yang keempat ada menghormati syariat, yaitu menerima keputusan Allah sebagai bentuk ibadah. Dan yang terakhir ada kemudahan dalam Islam. Islam itu dianggap agama yang mudah, agama yang tidak dibuat rumit dan yang tidak diatur secara sulit. Selanjutnya ada hadis yang keenam, hadis tentang kimia, dilarang untuk meniup makanan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala asyhadu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayutanafasa fi ina'i aw yunfaha fihi. Riwayat Ahmad nomor 1907, yang artinya Nabi Muhammad SAW melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Status hadisnya yaitu sahih. Nabi Muhammad SAW melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi minuman, khususnya ketika sedang meminum. Larangan ini bertujuan agar kebersihan, menghindari bau yang tidak enak, dan mencegah tercampurnya kuman atau air liur ke dalam minuman tersebut. Jadi Islam mengajarkan adab minum yang baik agar tidak mengganggu diri sendiri maupun orang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, untuk menjaga kebersihan, tidak meniup atau bernafas ke minuman agar tetap higienis. Yang kedua ada menjaga kesehatan, jadi mencegah penyebaran kuman melalui udara atau air liur. Yang ketiga adalah sopan santun dalam makan dan minum, jadi kita menghindari kebiasaan yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah adab yang diajarkan oleh Nabi. Jadi setiap aktivitas sehari-hari itu tetap mengikuti sunnah Nabi. Selanjutnya yaitu ada hadis yang ke-7 mengenai astronomi, yang membahas gerhana bulan dan matahari yang dikaitkan dengan kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti
ahadin wala li hayatin walakinnahuma min ayatillah fa idza ra'aytum dzalika fad'ullah wa kabiru wa sallu wa sadaqu. Yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, tetapi keduanya adalah tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya. Maka jika kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah, sholatlah dan bersedekahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan status hadis ini yaitu hadis sahih. Penjelasan singkat mengenai hadis ini yaitu hadis ini menjelaskan bahwa gerhana bukan peristiwa sial atau pertanda kematian seseorang, tetapi tanda kebesaran Allah. Saat terjadinya gerhana, umat diperintahkan untuk sholat gerhana, kusuf atau khusuf, berzikir, doa, dan memperbanyak istighfar. Ini adalah fenomena atau momen untuk meningkatkan kekuasaan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama ada tauhid dan pengakuan terhadap kekuasaan Allah. Gerhana adalah tanda nyata adanya kebesaran Allah. Yang kedua adalah menghilangnya kepercayaan syirik, membantah anggapan bahwa gerhana adalah nasib atau kematian seseorang. Dan yang terakhir dan yang ketiga ada perintah memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, doa, dan sedekah saat gerhana matahari atau bulan. Yang keempat adalah sikap ilmiah dan rasional. Islam membimbing agar tidak percaya mitos dan tahayul. Terakhir atau hadis yang ke-8 tentang lingkungan yaitu tanah. Hadis ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yasra'u harsan fayaqulu minhu tayru aw insanu aw bahimatu illa kana lahu bihi sadaqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2320 dari Anas bin Malik. Status hadis ini yaitu sahih. Artinya, tidaklah seorang muslim menanam sesuatu tanaman atau menabur benih kemudian hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau hewan kecuali itu menjadi sedekah baginya. Nah, hadis ini tuh menjelaskan bahwa setiap muslim yang menanam tanaman atau menabur benih, lalu hasilnya dimakan oleh burung, manusia, atau hewan yang lain, maka semuanya akan menjadi pahala sedekah jariah bagi orang yang menanamnya. Islam sangat menghargai pekerjaan yang bermanfaat bagi alam dan makhluk hidup. Bahkan, tanpa kita khusus pun, selama tanaman itu memberi manfaat, Allah tetap akan memberi pahala dan sedekah bagi orang yang menanamnya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama ada pahala dari usaha yang bermanfaat. Menanam tanaman menjadi sedekah yang berkelanjutan atau sedekah jariyah. Yang kedua ada peduli lingkungan. Jadi Islam itu mendorong umatnya untuk melestarikan alam. Yang ketiga itu kebaikan tanpa pamrih. Nah, meskipun hasilnya itu dimakan makhluk lain tanpa izin, tetapi itu tetap dihitung pahala. Yang keempat ada menghargai kerja keras. Jadi setiap upaya menanam dicatat sebagai amal kebaikan. Dan yang terakhir adalah kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Jadi, memberi makanan hewan juga termasuk sedekah.